rekan-rekan semuanya, anggota JPNI atau pengurus ataupun utamanya kepada Pak Hidayat selaku Saiful Bait dari Mi Berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur kita pada siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 kita bisa berkumpul kembali dalam silaturahmi bisnis JPNI yang kali ini kita berkunjung ke Mi Berkah Jalan Medoho nomor 38, Jalan Medoho nomor 38, Gayam Sari, Semarang. Pada kali ini kita sebenarnya nggak ada masalah nggak ada apa-apa, cuma kita cuma berkunjung. Terus yang nanti ada teman-teman yang usul atau mungkin saran ataupun ngasih review, ngasih masukan, selalu saya ingatkan kepada rekan-rekan Saiful Bait yang dikunjungi agar tidak baper. Saya khawatir uang ki kasinen gitu, tadi sudah ngomong kasinen kan gitu, kasinen. Nah itu hanya sebagai inputan dari Pak Hidayat dan di sini bisnisnya. Kalau kita lagi pakai ya monggo, kalau nggak dipakai juga nggak ada masalah, cuma kami ngasih inputan itu ya. Termasuk apa, ini sudah di sini ya, dulu kan di dalam ya. Iya, di dalam ya. Alhamdulillah ini sudah kelihatan. Oh ini ada mie ayam, termasuk tegal, itu bagus lebih. Jadi pertama kali saya kepingin ngobrol-ngobrol tentang Mas Dayat secara tentang organisasi kita, komunitas kita JPNI. Misalkan ada beberapa teman-teman itu tanya, bisa ditanya atau apa motivasi masuk ke JPNI, terus kapan mulainya, kira-kira enjoy atau enggak, apa kira-kira akan memberikan manfaat atau enggak, agar dapat menambah perbendaharaan apa-apa yang harus kita benahi di JPNI. Tapi utamanya juga tentang bisnisnya, dan bisnisnya sekali lagi bukan hanya kuliner. Kalau selama ini kuliner terus, saya khawatir kita jadi bisnisnya pengurus, terutama pengurus menjadi membesar badannya, maksudnya badannya jadi membesar, makan baik kan begitu. Nah ini salah satu testimoni pertama itu Pak Ansor ini sekarang sudah nambah 7 kilo ya Bu. Itu baru 1 bulan. Bayangin itu kalau 12 kali kunjungan bedah nanti. Oke, langsung kita mulai. Monggo sekarang tadi kisi-kisi beberapa pertanyaan tadi, mungkin tadi kapan mulai masuk di JPNI, kapan aktif, kapan bisnis ini dimulai, terus harapannya bagaimana? Monggo silakan Pak Dayat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya kami ucapkan terima kasih atas kunjungan teman-teman ke warung kami. Sangat berharga sekali bagi kami untuk bahwa ada program silaturahim bisnis semacam ini. Nah, yang pertama yang ingin kami sampaikan, kalau ditanya tentang kapan masuk ke JPNI, terus terang kami nggak ingat kapan. Tapi sesuai dengan cita-cita dari JPNI sendiri, kami sangat setuju. Utamanya untuk bisa mengembangkan bisnis dari para anggota. Jadi setidaknya ada upaya dari masing-masing anggota untuk saling membantu. Itu yang jadi harapan dan cita-cita kami. Walaupun dalam perjalanan seperti kami ini mungkin ada beberapa teman yang lain, nggak banyak memang, tapi ada beberapa itu yang usahanya atau dagangannya itu berganti-ganti. Seperti hanya saya
ya, kalau awal masuk itu mendaftarkan diri sebagai apa ya dulu? Perumahan kalau nggak salah. Saya mendaftarkan diri sebagai memiliki usaha perumahan atau pemasaran perumahan. Nah, seperti itu. Tapi di perjalanan waktu itu bergeser karena memang apa ya? Karena ini nggak laku, lantas apa namanya ganti jualan ini. Terakhir jualan apa namanya frozen food. Pas frozen food jalan ditambah lagi ada susu. Ketika dua-duanya nggak berkembang akhirnya dan ditambah lagi kena apa namanya PHK alias jadi ODP atau orang Jawa bilang orang duit penghasilan. Akhirnya kami banting setir ke usaha mie ayam. Terima kasih atas istilahnya pengantarnya. Nanti teman-teman silahkan kalau ada beberapa masukan silahkan. Terus yang jelas kami selaku pengurus pengen sebenarnya senantiasa pengen ikut berkembang bersama maksudnya. Jadi nggak hanya pengurus saja, nggak hanya anggota semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa silaturahim ke warung mie ayam berkah Mas Jayat ya. Insyaallah Mas. Barakallah Mas. Jadi teman-teman ini bahwa JPM ini sangat bagus Mas tujuannya. Jadi kenapa sampai teman-teman itu mau silaturahim ke beberapa pengusaha yang lain, ini intinya mensupport, bukan berarti malah mereview yang enggak. Justru adalah kami ini datang ke sini justru mensupport Mas Dayat, karena teman-teman ini tujuannya adalah salah satunya bahwa kita JPM ini harus berkembang bersama. Jadi insya Allah tujuan teman-teman di sini banyaklah, ada yang ini usahanya macam-macam. Memang kalau kita bisnis ini tantangan yang paling berat kita itu adalah dua ya. Satu adalah alasan, yang kedua penundaan. Nah, ini bisnis ini yang paling tantangan yang paling berat dua ya. Kebanyakan alasan, inilah alasannya, inilah saya kurang modal lah. Yang kedua, kita itu suka menunda gitu loh. Nah ini tantangan ini. Nah, mudah-mudahan Mas Dayat coba minyak jadi berkah, segala macamnya. Soal alasan, soal penundaan itu adalah waktu. Jadi jangan sampai teman-teman ini semangatnya berkurang. Mungkin dari saya selaku penasihat, saya untuk mensupport, sangat mensupport Pak Ketua dan pengurus semuanya ini bahwa GPMI nanti akan terus berkembang dan terus akan mensupport teman-teman anggotanya. Tentang itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kesini ya sama istri saya. Ya misalkan beberapa usulan alhamdulillah sudah dilakukan. Itu kayaknya rombong itu di dalam juga kalau nggak salah. Terus diminta keluar karena kan kalau di dalam itu kan nggak kelihatan orang malam-malam. Terus iya Mbak ya. Nah ini yang anak muda biasanya, karena dia anak muda ya Pak. Iya. Dan itu antri. Karena saya dikasih tahu anak saya nggak suka ini masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi panjenengan main lah jajan terus nih Surabaya atau nih Gajah Mada yang orang main lah larang-larang kayak gak apa-apa gitu. Ada video kalau nyanyai karo anak jajan supaya apa? Oh ini awake dhewe kudu dingenek nih, supaya kita punya kawasan gitu. Begitu. Monggo yang lainnya. Kalau dari saya sendiri, saya lebih perhatian sama tempat. Kalau saya sih mungkin nantinya lebih eksotik produknya. Kemudian ada es degan kan andalan nih kata Pak Dayat kan, degannya dipajang mungkin sebagai ikon penarik. Degannya ya? Degannya dipajang. Enggak, cuma hasil jadinya aja. Udah dipajang. Kalau sekarang kan
saya suka nonton Kompas TV pagi itu kan ya kuliner Nusantara. Nah itu mulai dari penjualnya sampai tempat makannya unik-unik. Penjualnya mungkin pakai chef beneran. Itu orang jadi kalau makan mie ayam di sana itu yang jual antik loh. Misalnya gitu ya, kalau saya lebih pakai jas. Memang ayo sumbu kali. Mungkin pakai maksudnya aksesoris chef atau apa gitu. Artinya menggambarkan kalau kita makan di mana, di tempat anak beli itu itu juga ada ikon tersendiri yang ditampilkan. Kalau itu misalnya kalau Mas Dayat mau besar, artinya bisnis itu kan kali Pak Jenderal sampaikan kan soal alasan apa penundaan. Kadang-kadang bisnis itu alasannya cuma untuk jangan sampai jadi sekedar nyari uang harian. Artinya kan harus punya tujuan besar bahwa akan jadi ambil sendiri. Saya mau ambil kok. Akan jadi makanan ikonik Kota Semarang misalnya mie ayam itu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi tidak cuma bisnis harian, tapi bisnis yang bisa menjadi besar. Kalau lebih pada tempatnya kebersihan. Mungkin sewa ya, mungkin nggak bikin, ya mungkin mau investasi ngecat lagi atau itu mungkin belum. Tapi kalau soalnya perlu juga repainting atau apa gitu. Nuansa kita masuk itu. Pemiliknya emang nih. Oke, yang lainnya? Ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita makan siang dulu, mie ayam berkah yang jempolan. Ya kalau mie ayam berkah jadi standar memang sudah cukup ya, sudah cukup standar. Tapi beberapa hal yang mungkin nanti kedepannya bisa dinaikkan. Satu dari sisi barangkali kuatnya rasa di mana? Kuatnya rasa itu misalnya tentang ayamnya atau tentang kuahnya. Nah ini harus ada kuat di mana? Ini sudah oke, sudah standar. Nah perlu ada kenaikan yang orang itu memang kalau ke sana itu timbul kesan jamming. Kalau misalnya dari sisi tegan, ini dari mie ayam sendiri apa? Jadi ini perlu disampaikan. Kalau menurut saya saus sendiri kalau bisa saus yang lebih berkelas ya. Berkelas ini ya taste-nya akan membuat beda dari keseluruhan rasa mie ayam. Gitu. Saya termasuk orang yang penikmat mie ayam. Kalau saya tuh penikmat mie ayam itu dari SMP, kira-kira tahun 80-an, Jakarta tahun ini. Tapi untuk standar mie ayam di sini sudah cukup enak. Kecuali orang yang berkomentar tidak suka mie ayam. Ini termasuk lumayan enak kalau untuk saya. Ya mungkin yang harus selalu dijaga kebersihannya. Rasanya sudah lumayan bagus. Harga berapa nih harga per porsi? Harga berapa? Per porsi harga berapa nih? 12.000. Oh, standar ya. Kalau untuk rasa mie ayamnya sudah cukup bagus. Ya, seperti itu aja. Karena saya termasuk penikmat mie ayam. Untuk standar mie ayam sudah cukup bagus, sudah cukup enak. Tinggal tempatnya aja yang selalu harus rapi dan bersih itu harus tetap terjaga. Jadi alhamdulillah dari teman-teman sudah kasih masukan dan segala macam. Jadi memang kalau jualan itu kita harus tahu target marketnya. Jadi ini ayamnya Pak Dayat itu sebenarnya target marketnya siapa sih Mas Dayat? Masih ya jadi sementara masih pakai yang umum. Iya. Karena apa? Kalau target marketnya anak-anak itu pasti mid level nanti. Ada pedas, ada ini. Nah, jadi Mas Dayat harus punya target market yang jelas. Tapi kalau yang umum boleh aja, tapi intinya kan harus banyak beberapa menu. Tapi intinya tadi udah disampaikan Pak Hari, betul. Memang penampilan itu perlu Pak Dayat. Jadi dari depan penampilan, tadi Pak Nur juga sampaikan, ya semua proses Mas Dayat. Tapi penampilan apa? Kebersihan itu memang betul. Oh iya. Kebersihan. Itu. Dan yang tadi kalau tadi udah disampaikan soal asin itu memang beda-beda. Jadi kalau relatif lah. Kalau mungkin saya bilang asin, mungkin ada yang tidak itu beda-beda. Tapi suatu saat Mas Dayat kadang-kadang memang perlu ini Mas. Karena dulu saya pernah jualan mie ayam dan bakso. Kadang-kadang saya
memang pernah jadi kuah itu saya minta kuah kecil itu tanpa apa-apa atau saya minta kuah. Cara nyicipinnya kuah itu nanti di ini aja itu ngetes. Kuahnya aja minta satu mangkok kecil itu tes gitu. Kadang-kadang kan apa? Karena berubahnya ini kan ini terus bergulir terus kan di dandang itu. Nah, itu kadang-kadang misalnya mulai buka pagi nanti jam 11 dicoba dites. Nanti jam 3 ada perubahan dah. Sore ada perubahan dah. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita nggak tahu hasil lebih kan itu susah. Jadi ketemu, oh ini masih sama, ini sama. Nah, begitu mungkin sore antara kuah dengan ini kan sudah mulai menipis nih. Munculnya asin kadang-kadang gitu. Nah, makanya saran saya, jadi kadang-kadang perlu angka kecil aja, kuah, cicipi. Jadi kalau ada kurang apa-apa kita tahu. Nah, itu kalau menurut saya seperti itu, Mas. Karena saya juga pengalaman pernah jualan mie ayam dan bakso. Nah, terus betul. Jadi tempat segala macamnya ini ya memang tadi udah disinggung ya. Semua proses Mas Jaya ini. Dari depan tadi udah bagus. Punya andalan ini Bang Sori. Es kelapa muda. Masya Allah. Syukran Pak Sori, syukran semuanya di BMX, sukses semuanya Pak ya. Ini. Terima kasih Pak. Kami sangat sekali lagi kami sampaikan kami sangat senang dengan agenda silaturahmi seperti ini. Harapan kami agenda semacam ini bisa terus berlanjut untuk usaha teman-teman yang lain. Sehingga harapannya selain untuk mempererat persaudaraan di sama anggota di JPMI juga harapannya nanti setelah kita saling share masing-masing usaha dari teman-teman itu akan lebih meningkat, usaha dari teman-teman semakin meningkat. Saya belum lama chatting dengan seorang tetangga saya sendiri, itu dia benar-benar sangat berterima kasih kepada temannya. Menurut saya ini dari marga itu dia sangat berterima kasih kepada teman-teman beliau yang bisa saling bantu untuk share apa yang menjadi dagangan dia di-sharekan oleh teman-temannya dan apa yang menjadi dagangan teman-temannya itu di-share. Jadi harapannya kita semua bisa untuk setidaknya saling, misalnya ada yang butuh siapa teman di luar JPMI, misalnya ada yang butuh apa diarahkan ke anggota JPMI. Itu mungkin harapan kami bisa semacam internal ini misal untuk warung untuk warung sendiri kami ya sekali lagi terima kasih, harapan kami bisa lebih berkembang sesuai dengan apa yang tadi disarankan. Terima kasih sekali masukan dari Bapak Pembina dan kawan-kawan pengurus. Kami coba pilah-pilah dengan taktiknya sesuai dengan kemampuan, mungkin bertahap ya, karena sekali lagi ini efek dari ODP itu tadi alias orang di penghasilan. Jadi sekali lagi tetap masukan dari bapak-bapak semua sangat berharga bagi kami, apalagi kami yang mungkin dalam hal ini awam untuk bidang perkulineran. Terima kasih. Apa yang dikatakan Pak Jena dan teman-teman semuanya tadi, kita harus benchmark mie ayam yang rame. Tadi Pak Sidrik sampaikan di Pak Kumis belakang Grand S itu baksonya jago, kan bagus, laris. Dia jual mahal, kalau nggak salah 24.000 baksonya di belakang Grand X itu. Pak Kumis 22, ada 20, ada 24. Dan laris, jual mahal pun laris. Ataupun benchmark tadi di mie gacoan, atau mungkin di mie Gajah Mada atau mie Surabaya dan sebagainya. Itu. Yang mudah-mudahan apa yang langkah kecil ini dari kami, dari pengurus, mudah-mudahan bisa istilahnya bisa memberikan jalan bisa lebih maju lagi. Terus untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Yang belum makan, udah dulu, silakan dulu. Oke, itu teman-teman semuanya, kita sudah selesai ya, tutup ya. Kita tutup, sebelumnya kita mari ya. Ya, setelah saya tutup ada pantun
Oh iya. dari rekan kita Pak Jadi. Silakan. Iya, terus selanjutnya itu foto di depan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita undur dulu, jumpa lagi lain kesempatan. Topik. Kalau topik pakai kopi ya. Cakep. Kopiahnya terbuat dari biru.